Baik, langkah pertama yaitu memasang prosesor kepada motherboard. Yang pertama kita tentukan dulu posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Yang kedua, angkat tuas pengunci soket ke atas supaya terbuka. Sesuaikan posisi kaki prosesor dengan lubang soket, kemudian tekan prosesor ke dalam soket sampai rapat. Kunci kembali dengan ruas pengunci. Cara memasang RAM atau memori yaitu buka dahulu tuas penguncinya, lalu sesuaikan pin memori dengan slot yang ada di komputer. Setelah benar-benar pas, tinggal tekan memori sampai penguncinya menutup sendiri. Langkah selanjutnya yaitu memasang baterai CMOS. Pastikan pasang di tempatnya dan posisi plus ada di atas. Cara memasang motherboard pada casing. Yang pertama, tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Dan yang kedua, pasang duduk logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. Yang ketiga, tempatkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skrup pengunci pada setiap dudukan logam. Yang keempat, pasang bingkai port 1/0 pada motherboard jika ada. Yang kelima, pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci dengan skrup. Cara memasang power supply. 1. Pastikan kedudukan power supply sudah benar. 2. Masukkan power supply ke dalam casing dengan dudukan yang benar dan pastikan lubang skrup. 3. Pasang baut pada lubang skrup. 4. Pasang konektor ATX 20/24 pin ke motherboard. 5. Pasang konektor ATX 4 pin 12P ke motherboard. Cara memasang hard disk. Yang pertama, masukkan hard disk ke casing, dan yang kedua, sambungkan kabel SATA ke motherboard dan hard disk. Dan yang ketiga, sambungkan kabel power SATA ke hard disk. Cara memasang heatsink pada motherboard. Langkah pertama, turunkan secara perlahan-lahan heatsink pada arah vertikal menuju lubang pada motherboard. Yang kedua, perhatikan arah pengikat pada keempat titik heatsink. Arahkan dalam posisi benar yaitu panah menunjuk jauh dari heatsink dan alur mengarah pada pusat heatsink. Selanjutnya, pasang kabel heatsink pada tempatnya. Langkah selanjutnya, pemasangan kabel power supply. Pasang kabel power supply sesuai dengan posisinya. Usahakan memasang dengan kuat. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan kabel front panel. Sesuaikan saja dengan tempat-tempat yang sudah tersedia pada motherboard. Setelah semua selesai terpasang, maka tutup kembali casing CPU-nya dengan tutup casing CPU. Usahakan menutup dengan kuat dan rapi. Tutup menggunakan baut casing. Nama saya Siti Fadila Putri. Baik, pada materi tersebut ada yang belum bisa saya pahami, dan saya ingin bertanya tentang apa itu kepanjangan dari HDD LED dan apa fungsi dari HDD LED. Nggak bisa tapi saya ingin bertanya apa itu kabel SATA. Perkenalkan, nama saya Egy Agustian. Saya mau bertanya tentang fungsi komponen dari CPU. Baik, perkenalkan nama saya Siti Latifah Fauzia. Di sini saya ingin menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Siti Fadila Putri, yaitu apa kepanjangan dari HDD LED dan apa fungsi dari HDD LED. HDD LED adalah Hard Disk Drive Light Emitting Diode. Kabel HDD LED berfungsi sebagai kabel yang menyalakan lampu pada hard disk drive saat sedang bekerja. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmat Zikri, yaitu apa itu kabel SATA. SATA adalah elemen yang penting untuk komputer atau laptop karena mampu menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD, SSD, dan driver optik ke motherboard. Selain itu, SATA telah menjadi standar internasional untuk HDD dan SSD. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Egy Agustian, yang mana pertanyaannya yaitu sebutkan fungsi dari komponen-komponen yang ada pada CPU. Yang pertama ada CPU. CPU berfungsi
berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan lain-lain. Yang kedua, ada motherboard. Motherboard berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen lainnya. Yang ketiga, ada prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen inti karena jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh karena itu, banyak yang bilang bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Yang keempat, ada kipas prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Yang kelima, ada RAM, yaitu Random Access Memory, juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer, sebab komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat untuk menampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan ke komponen-komponen lain. Selanjutnya ada hard disk atau HDD. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan berbagai sistem operasi dari seluruh perangkat komputer itu sendiri. Selanjutnya yang ketujuh yaitu CD atau DVD-ROM atau optical disk drive. Ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selanjutnya yang kedelapan ada VGA card, Video Graphic Adapter. VGA card ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Hal ini dikarenakan VGA berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Selanjutnya ada sound card. Sound card, piranti yang satu ini lebih berfungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer. Selanjutnya ada power supply. Power supply berfungsi sebagai pembagi daya sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer.